and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas film Wrong Turn 6 Last Resort yang dirilis pada tahun 2014. Sebelum masuk ke jalan ceritanya, ada satu hal penting yang harus kalian tahu soal timeline film ini. Wrong Turn 6 bukanlah kelanjutan langsung secara berurutan dari Wrong Turn yang ketiga. Seperti yang kita tahu di akhir film ketiga, semua kanibal bersaudara sebenarnya sudah tewas. Namun di film ke-6 ini, ceritanya mengalami retcon atau perubahan alur. Film ini berfungsi sebagai spin-off yang mengabaikan kematian para kanibal di film sebelumnya dan berfokus pada kisah asal-usul keluarga kanibal tersebut. Wrong Turn 6 membawa kita lebih dalam untuk membongkar rahasia silsilah keluarga besar mereka yang terorganisir di sebuah hotel terisolasi bernama Hope Springs. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan sepasang pria dan wanita yang sedang bersepeda di tengah hutan West Virginia. Mereka menemukan pemandian air panas di dalam hutan tersebut, lalu memutuskan beristirahat dan berendam di sana. Tentu saja mereka juga sempat adu mekanik. Tanpa mereka sadari, Trevinger sedang mengintip dari kejauhan. Setelah merasa puas, pasangan ini pun melanjutkan perjalanan. Namun tak lama kemudian, si pria dipanah oleh salah satu kanibal tersebut. Nick! Are you okay? Menyadari pasangannya tidak selamat, wanita itu pun berupaya kabur melarikan diri. Sayangnya tidak ada yang bisa lolos dari kejaran tiga keluarga psikopat ini. Wanita tersebut akhirnya tewas akibat jebakan yang mereka pasang. Seperti biasa, cerita berlanjut dengan memperkenalkan sekelompok anak muda yang sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah hotel. Di dalam mobil ada pria bernama Danny, pacarnya yang bernama Tony. By the way, Tony ini nama cewek, serta teman mereka yang bernama Vic. Danny baru saja mendapat kabar bahwa dia menerima warisan besar dari keluarga aslinya, meski dia sendiri tidak pernah tahu siapa sebenarnya keluarga kandungnya tersebut. Di tempat terpisah, adik Tony beserta dua temannya juga berkendara menuju ke hotel warisan Danny. Namun mereka agak terlambat karena ban mobil mereka pecah. Adegan lalu berganti ke lokasi tujuan, yaitu Hope Springs Hotel, yang berdiri sejak tahun 1902. Di dalam hotel itu terlihat perkumpulan lansia yang sedang mengadakan acara reuni. Seorang pria bernama Jackson terlihat sibuk mengurus operasional hotel tersebut. Saat melayani para tamu lansia, Jackson digoda oleh seorang nenek-nenek. Di sini Jackson tampak agak kesal dengan tingkah nenek tersebut. Dia kemudian menghampiri wanita cantik bernama Sally. Meski terlihat mesra seperti sepasang kekasih, diketahui sebenarnya mereka ini adalah saudara kandung. Keduanya sedang menunggu kedatangan si Danny, yang juga masih satu keturunan dengan mereka. Tak lama kemudian rombongan Danny pun tiba di sana. Mereka langsung disambut hangat oleh Jackson dan Sally. Danny dan pacarnya kagum melihat kemegahan hotel yang sebentar lagi akan menjadi milik Danny. Namun sebenarnya Jackson tidak menyangka kalau Danny akan membawa teman-temannya, terutama karena masih ada rombongan lain yang menyusul. Jackson mengira Danny akan datang seorang diri, dan dia sempat kesal, tetapi dia tetap menyambut mereka dengan senyuman lalu mengajak mereka masuk. Sally menjelaskan bahwa dia, Danny, dan Jackson adalah saudara satu keluarga. Mereka kemudian diantar ke meja makan, tetapi hidangan yang disajikan hanya cukup untuk satu orang, karena si Jackson gak tahu kalau Danny akan membawa satu rombongan. Meski begitu, teman-teman Danny tidak mempermasalahkannya. Sementara itu, reuni para lansia sudah usai. Nenek penggoda tadi sedang bersiap di kamarnya, berharap Jackson akan menjemput dan mengantarnya keluar dari hotel.
Ketika mendengar pintu kamarnya diketuk, dia membuka pintu dengan gembira karena mengira itu adalah si Jackson. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada sebuah troli pengangkut koper. Nenek itu pun terpaksa kerepotan mendorong koper-kopernya sendirian. Lalu dia mendengar suara dari ujung lorong. Saat menengok, sang nenek seketika tewas dilempar kapak oleh psikopat. Tak lama kemudian Jackson muncul. Rupanya Jackson cukup dekat dengan para psikopat ini. Dia mengingatkan mereka untuk menahan diri karena ada tamu spesial di hotel mereka. Self-control, boys. That's all I ask. Sementara itu, rombongan remaja tersebut belum menyadari adanya bahaya. Mereka terhipnotis oleh kemegahan hotel, terutama Danny yang sebentar lagi akan resmi menjadi pemiliknya. Saat malam tiba, Jackson berjalan ke dalam hutan. Di sana dia bertemu 3 kanibal bersaudara. Dalam film ini, Jackson, Sally, dan ketiga psikopat tersebut memang satu garis keturunan. Jackson memarahi mereka karena bertindak gegabah dan tidak sabaran. Salah satu kanibal yaitu Trevinger marah karena tak suka diatur oleh si Jackson, hingga mereka hampir adu jotos. Namun demi menjaga garis keturunan keluarga, Trevinger menahan diri. Lalu ketiga psikopat itu pun pergi dari sana. Keesokan harinya, Brian dan Jillian membeli makanan di dekat hotel. Mereka melihat papan pengumuman berisi daftar orang-orang hilang yang ada di daerah tersebut, termasuk nenek genit yang tewas di hotel sebelumnya. Di tempat lain, Danny dan pacarnya yaitu Tony mengagumi foto-foto jadul yang ada di dinding hotel. Salah satu foto memperlihatkan sesosok pria yang sangat mirip dengan Danny, yang ternyata itu adalah kakeknya. Namun ada beberapa foto keluarga yang membuat bingung, karena memperlihatkan orang-orang berpakaian aneh dan menutupi kepala mereka dengan karung. Kemudian Jackson mengajak Danny berburu menggunakan panah peninggalan dari kakeknya. Never been hunting, period. Girl, we used to work together for it all. Dari atas pohon, Jackson mengajari Danny cara berburu agar bisa seperti kakeknya dulu. Sementara itu, Vic yang sedang berjalan santai di hutan mendengar adanya suara. Saat diperiksa, dia melihat Sawtooth sedang memakan rusa hasil buruan Danny. Karena panik, Vic berlari hingga menabrak si Danny, yang membuat mereka berdua jatuh ke dalam lubang yang dipenuhi kawat berduri. Danny kemudian dibawa pulang dan dirawat oleh Sally. Awalnya biasa saja, hingga Sally meminta Danny melepas celananya agar lukanya mudah diobati. Suasana sempat menjadi canggung dan intim sebelum akhirnya Tony datang ke sana. Yang ternyata hal itu membuat Sally kesal, lalu dia pun pergi. Ew, don't touch me. Don't touch me. Like you, actually. Keesokan harinya saat makan siang bersama, Danny mengumumkan keputusan untuk menetap dan mengurus hotel tersebut. Beberapa temannya kurang setuju, terutama si Tony yang merasa tempat itu agak mengerikan. Meskipun begitu, sudah disepakati bahwa Danny akan mengelola hotel tersebut dibantu oleh teman-temannya. Namun di sisi lain, Brian dan pacarnya yaitu Jillian memiliki niat jahat untuk mencuri barang-barang antik di hotel dan menjualnya dengan harga mahal. Saat mencari barang berharga, Brian menemukan sebuah ruangan rahasia. Di dalamnya mereka menemukan tempat yang menyerupai altar untuk sebuah ritual. Merasa ada kesempatan, mereka pun menggunakan alat haram tersebut. Di saat bersamaan, Sally ternyata diam-diam mengintip aktivitas mereka dari balik dinding dengan penuh gairah. Ternyata psikopat Three Brothers juga berada di sana. Para psikopat ini langsung mengacaukan adegan mantap-mantap Brian dan Jillian, lalu menyerang mereka berdua. Saat para kanibal hendak membunuh Brian, Sally muncul dan langsung memarahi mereka. Sally menegaskan bahwa tempat tersebut sakral dan mereka tidak boleh mengganggu ritual tersebut, apalagi membunuh orang di sana. Sally kemudian membawa Brian yang terluka parah ke kamarnya untuk diobati. Namun sepertinya Sally tidak berniat untuk mengobati Brian, melainkan dia ingin adu mekanik dengannya sebelum si Brian ini tewas. Tepat saat adegan panas itu dimulai, Jackson masuk dan mengacaukan rencana Sally. Jackson mengingatkan Sally untuk bersabar dan menahan diri hingga waktunya tiba. Dia memberitahu bahwa hari ini dia akan membawa Danny bertemu dengan keluarga besar mereka.
sehingga Sally harus segera menghabisi Brian. Mendengar hal itu, Sally dengan bersemangat langsung membunuh Brian, namun tetap dengan penuh gairah. Di tempat lain, Vic tidak sengaja mendengar percakapan antara Jackson, Sally, dan Danny, di mana mereka berjanji akan menunjukkan silsilah dan keturunan keluarga sebenarnya secara langsung kepada Danny. Danny yang makin penasaran mengiyakan ajakan tersebut. Vic yang curiga lantas membuntuti mereka. Saat malam tiba, Jackson, Sally, dan Danny berjalan ke dalam hutan hingga sampai di sebuah pemukiman yang terisolasi. Di sana banyak warga dengan kelainan fisik dan wajah yang aneh. Jackson menjelaskan bahwa mereka semua adalah keluarga. Warga pun menyambut kedatangan Danny, sementara Sally menyiapkan acara penyambutan. Sambil menikmati arak khas dari keluarga mereka, Jackson menjelaskan bahwa orang-orang di sana memiliki darah murni. Untuk menjaga kemurnian garis keturunan tersebut, mereka menjalankan tradisi turun-menurun berupa perkawinan sedarah. Namun tradisi itu sempat terhenti karena tidak ada lagi bayi darah murni yang lahir. Saat ini hanya Sally yang masih memiliki darah murni tersebut. Itulah alasan kenapa mereka mencari Danny. Yang ternyata si Danny ini juga berdarah murni. Semua itu dilakukan agar Danny dan Sally dapat melanjutkan tradisi keluarga untuk menghasilkan keturunan sedarah. Sementara itu, di balik semak-semak, Vic yang sedang mengintip ketahuan oleh salah satu psikopat. Dia pun ditangkap dan langsung dieksekusi di depan Danny. Danny yang sedang mabuk berat akibat pengaruh arak tersebut tidak mengenali Vic dan tidak memperdulikan saat temannya itu dibunuh serta disantap oleh para warga. Danny bahkan diminta untuk meminum darah Vic, hingga akhirnya semua keinginan Sally pun terwujud. Lalu kemudian Danny yang mabuk berat terbawa suasana. Danny dan Sally pun melangsungkan ritual tradisi keluarga mereka yang hampir punah, disaksikan oleh seluruh warga desa psikopat tersebut. Keesokan harinya, Tony terbangun dengan gelisah. Dia memeriksa pintu depan karena mendengar ada suara ketukan. Saat dibuka, ternyata itu Danny yang masih teler akibat pesta semalam. Have a barbecue. Yeah, sounds nice. Yeah, come on, get up, come on. Guys, I'm Kemudian mereka mendengar suara berisik dari arah dapur. Ketika diperiksa, terlihat Jackson sedang memasak daging human. Mereka pun panik dan langsung bersembunyi. Terlebih setelah mereka melihat kepala Jillian sudah berada di dalam freezer. Mereka berupaya melarikan diri dari sana, namun keberadaan mereka disadari oleh para psikopat kanibal. Salah satu teman mereka yang bertubuh gempal berusaha melawan, tapi tenaga para psikopat itu jauh melebihi manusia biasa. Alhasil dia pun disiksa oleh ketiga psikopat bersaudara itu. Mereka mencoba memasukkan air ke mulutnya. Tetapi karena sulit, Revenger memasukkan selang air melalui buntutnya hingga perutnya meletus. Kini yang tersisa hanyalah Tony dan adiknya. Tony berniat mencari Danny dan membawanya kabur dari sana, meski adiknya melarang karena terlalu berbahaya. Karena rasa cintanya pada Danny, Tony nekat pergi mencari senjata dan mengambil salah satunya. Sementara itu, sang adik yang bersembunyi dari kejaran para psikopat itu bernasib sial, di mana kakinya terperangkap jebakan beruang yang dipasang oleh para psikopat hingga akhirnya dia pun tewas. Kini tersisa Tony seorang diri. Dia masuk ke ruangan ritual untuk mencari Danny dan bertemu Sally. Di sini Sally mengejek Tony karena dia berhasil mendapatkan benih darah murni dari si Danny. Tony membalas ejekan tersebut hingga Sally mengamuk dan terjadilah perkelahian. Tony mendorong wajah Sally ke dalam air panas hingga melepuh, lalu mengambil senjatanya dan menembak kaki Sally hingga hancur. Danny pun muncul dan menyetop si Tony. Di sana dia malah marah dan membela Sally. Tony mencoba menjelaskan situasi sebenarnya, tetapi Danny yang merasa sudah menjadi bagian dari keluarga kanibal itu sudah tidak peduli. Jackson kemudian datang dan mengamuk melihat Sally sudah sekarat. Lalu saat Jackson hendak menghabisi Tony, Danny menahannya dan menawari diri untuk membereskannya sendiri. I said I'll do it. Danny lalu menyuruh Tony untuk melarikan diri. Namun Tony malah ketangkep lagi. Dalam kondisi terdesak, Tony justru berhasil menghabisi Jackson sampai tewas.
Alhasil, Danny yang melihat itu pun semakin murka. Dia marah karena telah memberi Tony kesempatan untuk kabur, tetapi Tony malah membunuh saudaranya. Tapi kita tahu padahal si Jackson yang menyerang lebih dulu. Namun karena pikiran Danny sudah terpengaruh sepenuhnya, dia tetap membela keluarga psikopatnya. Lalu Danny pun berkata, It's family. singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, hotel tersebut tampak masih beroperasi dan kini dikelola sepenuhnya oleh si Danny. Banyak tamu yang menyewa hotel dan menggelar acara di sana. Di area ruang makan terlihat sebuah spanduk bertuliskan Tony's Restaurant. Tentu saja hidangan daging yang disajikan di sana berasal dari olahan tubuh Tony dan teman-temannya. Danny kemudian menghampiri 3 psikopat bersaudara yang sedang menggiling daging untuk mengajak mereka menghadiri ritual. Dan ternyata si Sally masih hidup, meski kondisi tubuhnya kini sudah cacat. Danny membawa Sally ke altar ritual lalu dia berkata bahwa mereka akan terus mencoba sampai mendapatkan keturunan. Mereka pun memulai ritual tersebut dengan disaksikan oleh 3 psikopat bersaudara. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengkanibalkan. Kalau kita tarik benang merah dari Wrongton 1 sampai ke 6, inti ceritanya selalu berpusat pada teror dan keganasan keluarga kanibal di hutan West Virginia. Bedanya jika film yang 1 sampai ke 5 berfokus pada aksi perburuan dan cara bertahan hidup para korbannya. Dan di film ke-6 ini memperluas kisahnya dengan membongkar rahasia silsilah serta tradisi donor darah murni keluarga mereka yang sudah terorganisir. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja alur timeline Wrongton dari sisi keluarga psikopat Inces. Nah, selanjutnya kita akan membahas Wrongton yang ke-7 atau Wrongton 2021 dengan cerita yang sudah sangat berbeda. Bukan lagi tentang keluarga psikopat, melainkan suku primitif yang sudah terisolasi dari dunia luar.